Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam budaya. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan dari D3 Teknik Pengolahan Migas. Saya di sini akan melakukan percobaan sederhana hidrolisis garam. Sebelum saya melakukan percobaan, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan. Alat dan bahan yang akan saya gunakan, yang pertama ada kunyit sebagai indikator alami, yang kedua ada garam, yang ketiga ada deterjen, yang keempat ada pemutih pakaian, yang kelima ada cuka, dan yang keenam ada air putih. Dan alat yang akan saya gunakan dalam percobaan, yang pertama ada sendok, dan yang kedua ada 4 buah cup plastik yang telah diberi label. Baik, kita lanjut ke percobaan. Yang pertama adalah kita tuangkan garam ke dalam cup yang telah diberi label garam. Tuangkan, lalu tambahkan air secukupnya. Lalu diaduk sampai garamnya terlarut. Ya. Yang kedua, kita tambahkan cuka ke dalam cup plastik. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Lalu kita aduk. Yang kedua, kita tambahkan deterjen ke dalam cup plastik. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Lalu kita aduk menggunakan sendok. Lalu kita tambahkan pemutih pakaian. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Lalu kita aduk. Setelah keempat bahan dimasukkan ke dalam cup plastik dan dilarutkan dengan menggunakan air, lalu kita tambahkan indikator alami yaitu kunyit. Menambahkannya 3 sendok saja ya kawan-kawan. Tambahkan 3 sendok. Yang pertama garam kita tambahkan dengan 3 sendok indikator alami kunyit. 1, 2. Yang kedua
cuka, yang ketiga deterjen, yang keempat pemutih pakaian. Baik, setelah kita tambahkan, kita tunggu beberapa menit. A few moments later. Setelah didiamkan beberapa menit, dapat kita lihat hasilnya. Baik, yang pertama dari garam. Garam dia warnanya hampir menyerupai dengan indikator alami kunyit. Dapat kita lihat ini. Hampir menyerupai ya, indikator kunyit. Baik, yang kedua cuka, warnanya lebih pekat, bening ya. Baik, yang ketiga ada deterjen, ini warnanya lebih pekat sekali. Yang keempat ada pemutih pakaian, bisa kita lihat warnanya lebih jernih ya. Dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa deterjen memiliki sifat basa yang kuat. Mengapa dapat kita simpulkan deterjen memiliki sifat basa yang kuat? Karena pada saat indikator kunyit dimasukkan ke dalam larutan deterjen, terjadi reaksi kimia, yaitu perubahan warna pada larutan deterjen. Perubahan warnanya dia lebih pekat, sehingga menandakan deterjen memiliki sifat basa yang kuat. Baik, selanjutnya pada cuka. Warna pada larutan cuka yang telah dimasukkan 3 sendok indikator alami kunyit, dia lebih bening. Mengapa lebih bening? Karena cuka memiliki sifat asam. Ya, memiliki sifat asam. Jadi sifat asamnya itu dia menguraikan si indikator alami tersebut. Yang ketiga ada pemutih pakaian. Pemutih pakaian dia warnanya cenderung lebih cerah karena pada pemutih pakaian dia bersifat oksidator atau memutihkan, sehingga yang terjadi pada saat indikator kunyit kita masukkan di dalam pemutih pakaian, yang terjadi adalah indikator alami kunyit menjadi bening atau putih, karena itu sifat alami pemutih pakaian. Bukan sifat alami sih, sifat kimia pemutih pakaian. Lalu yang keempat ada garam. Mengapa garam memiliki sifat yang hampir sama dengan indikator alami kunyit? Karena garam memiliki sifat netral. Jadi sehingga pada saat indikator alami kunyit dimasukkan ke dalam larutan garam, yang terjadi tidak terjadi apa-apa karena garam bersifat netral. Jadi dia tidak terjadi apa-apa. Nah, itulah yang dapat saya simpulkan dari percobaan ini. Baiklah, itulah praktikum percobaan yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Taruh Ramadan dari D3 Teknik Pengolahan Migas. Mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam budaya.